Di sebuah negeri kuno bernama Babilonia, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa bernama Namrud. Ia begitu sombong sampai-sampai mengaku dirinya adalah Tuhan. Semua rakyatnya dipaksa untuk menyembah berhala, patung-patung tak bernyawa yang mereka buat sendiri. Ketakutan menyelimuti seluruh negeri dan tak ada seorang pun yang berani menentang sang raja. Namun, takdir punya rencana lain. Di tengah zaman yang penuh kegelapan dan kezaliman ini, Tuhan menurunkan rahmat-Nya. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang istimewa, yang kelak akan tumbuh menjadi sosok pembawa kebenaran. Dialah Ibrahim, nabi yang ditakdirkan untuk menantang kekuasaan Namrud dan mengajak manusia kembali ke jalan yang lurus. Ayah Nabi Ibrahim, Azar, adalah seorang pembuat berhala yang terkenal. Setiap hari, tangannya dengan terampil memahat patung-patung dari batu dan kayu. Patung-patung inilah yang kemudian disembah oleh kaumnya, diletakkan di tempo-tempo terhormat, dan dijadikan Tuhan. Sejak kecil, Ibrahim sering memperhatikan ayahnya bekerja. Dengan mata yang jernih dan hati yang tenang, ia mengamati setiap detail patung yang dibuat. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, sebuah keyakinan tumbuh semakin kuat. Ia tahu benda-benda mati yang dibuat oleh tangan manusia ini bukanlah Tuhan yang sejati. Ketika Ibrahim menatap langit malam, ia terpesona oleh keindahan alam semesta. Sebuah bintang berkelip begitu terang. Ibrahim berpikir, mungkinkah ini Tuhanku? Kemudian bulan muncul dengan cahayanya yang menerangi seluruh daratan. Ibrahim kembali bertanya, inikah Tuhanku? Cahayanya begitu menenangkan. Tapi saat fajar tiba, bulan pun memudar dan lenyap. Ibrahim menggeleng. Tuhannya tidak mungkin sirna begitu saja. Hingga akhirnya, matahari terbit dengan kemegahannya yang luar biasa. Ibrahim terkesima. Saat senja menjelang, matahari pun perlahan tenggelam, meninggalkan kegelapan. Disinilah Ibrahim menemukan keyakinan sejati. Suatu hari, Nabi Ibrahim dengan berani berdiri di hadapan kaumnya yang sedang sibuk menyembah berhala. Dengan hati yang mantap dan suara yang tenang, namun penuh keyakinan, ia bertanya kepada mereka, "Wahai kaumku, mengapa kalian menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri?" Pertanyaan itu mengejutkan semua orang. Tentu saja, kaumnya menjadi marah dan menentangnya. Mereka merasa tradisi nenek moyang mereka dihina. Namun, Ibrahim sama sekali tidak gentar. Ia tetap teguh pada pendiriannya, meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, yaitu Allah. Keberanian Ibrahim ini menjadi awal dari perjuangan besarnya dalam menyebarkan ajaran tauhid. Penduduk kota sedang bersiap untuk sebuah festival besar. Mereka semua akan pergi keluar kota untuk merayakannya. Ini adalah kesempatan yang ditunggu oleh Ibrahim. Saat kota menjadi sepi dan kuil tempat berhala itu kosong, Ibrahim pun masuk sendirian. Dengan tekad yang kuat, ia mulai menghancurkan berhala sesembahan kaumnya satu persatu. Semua ia hancurkan hingga menjadi puing-puing. Namun, Ibrahim sengaja menyisakan satu berhala yang paling besar dan paling dihormati. Ia tidak menghancurkannya. Sebaliknya, ia mengambil kapak yang digunakannya tadi, lalu menggantungkannya di leher patung terbesar itu. Ia kemudian pergi meninggalkan kuil seolah tidak terjadi apa-apa. Kemarahan kaum itu memuncak. Mereka tidak bisa lagi menahan amarah terhadap Ibrahim. Ibrahim ditangkap, tangannya diikat dengan kuat, dan dia diseret ke hadapan orang banyak. Sebuah keputusan kejam telah diambil. Ibrahim akan dihukum dengan cara dibakar hidup. Para pengikut Raja Namrud segera mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah yang sangat besar, menumpuknya hingga menjulang tinggi. Api pun dinyalakan. Dan dalam sekejap, kobaran api itu membumbung tinggi ke langit. Panasnya terasa
hingga berkilo-kilometer jauhnya. Semua orang yang menyaksikan yakin seyakin-yakinnya tidak mungkin ada yang bisa selamat dari api sebesar itu. Mereka menanti dengan tegang, percaya bahwa inilah akhir dari riwayat Ibrahim. Setelah menghancurkan berhala-berhala kaumnya, Raja Namrud yang murka memerintahkan agar Ibrahim dihukum dengan cara dibakar. Api yang sangat besar dinyalakan, begitu panasnya hingga tak ada yang bisa mendekat. Ibrahim pun dilemparkan ke tengah kobaran api itu dengan sebuah manjanik, sejenis alat pelontar. Saat tubuhnya melayang menuju api, Ibrahim dengan penuh keyakinan berdoa hanya kepada Allah. Dan keajaiban pun terjadi. Api yang panas itu menjadi sejuk dan aman baginya. Di tengah lautan api, Ibrahim berdiri dengan tenang, tanpa sehelai rambut pun terbakar atau terluka. Peristiwa ini membuktikan kekuasaan Allah dan menjadi bukti nyata bagi siapapun yang meragukan kenabiannya. Kisah Nabi Ibrahim berlanjut setelah melewati berbagai cobaan berat, termasuk dilempar ke dalam api. Ibrahim mendapat perintah baru dari Allah. Ia harus meninggalkan negerinya yang penuh dengan kemusyrikan. Sebuah perjalanan hijrah demi mempertahankan iman, bersama istrinya yang setia, Sarah, dan putranya, Ismail. Ia melangkahkan kaki menuju tanah yang asing. Ini bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus menghadapi panasnya gurun, kekurangan air, dan berbagai ujian lainnya di sepanjang jalan. Namun, hati Ibrahim tidak pernah goyah. Imannya kepada Allah semakin kokoh. Ia yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang tulus berjuang di jalannya. Ini adalah ujian paling berat yang pernah diterima seorang ayah. Nabi Ibrahim yang begitu lama mendambakan seorang putra, kini diperintahkan untuk menyembelihnya. Perintah itu datang melalui mimpi, sebuah wahyu dari Allah. Dengan hati yang hancur dan air mata yang tertahan, Ibrahim mendatangi putranya yang tercinta. Ia menceritakan mimpi itu, perintah yang terasa begitu mustahil untuk dilakukan. Namun, di luar dugaan, Ismail yang masih begitu muda menunjukkan keimanan yang luar biasa. Dengan tenang ia menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban inilah yang menguatkan hati Ibrahim. Hatinya hancur, tangannya gemetar memegang pisau, tapi imannya kepada Allah jauh lebih besar daripada rasa takut dan cintanya pada sang anak. Tepat saat pisau itu hampir menyentuh leher Ismail, sebuah suara menggema dari langit. Itu adalah panggilan dari Allah. Perintah itu dihentikan. Ibrahim telah membuktikan keyakinannya yang tak tergoyahkan. Seketika, dengan kuasanya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba besar yang gemuk, yang diturunkan langsung dari surga. Ibrahim telah lulus ujian terberat dalam hidupnya, bukan karena kekuatan fisik, tapi karena kepasrahan dan ketaatan tanpa keraguan sedikit pun. Peristiwa agung inilah yang menjadi asal mula ibadah kurban